Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kembali, nama saya Kiki Wandira. Saya mahasiswa STT Dr. K.H. Mutakin jurusan Teknik Elektro. Di sini ingin menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang VID yang dimana materi ini adalah salah satu materi mata kuliah yang ada di semester 7, dasar sistem kendali. Oke, kita lanjutkan materi sebelumnya kan tentang loop terbuka sama tertutup. Kita sudah tahu kan mengenai tentang loop terbuka itu apa dan loop tertutup itu apa. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ini berhubungan dengan materi yang kemarin juga hampir sama seperti itu. Cuma ini lebih ke mengacu kepada PID itu sendiri. Kita akan membahas tentang di sini tentang PID, PID gitu kan. Yang dimana kita bahas tentang kontrol PID dan cara kerjanya. Nah, untuk kontrol PID itu sendiri itu kan diterima secara universal kan. Maksudnya diterima secara universal dan paling umum digunakan dalam aplikasi industri karena controller VID ini lebih sederhana dan memberikan stabilitas yang baik dan responnya itu begitu cepat dibandingkan dengan yang lain. Itu adalah VID, itu sering digunakan di perusahaan-perusahaan. Nah, untuk PID ini merupakan singkatan dari proporsional, terus integral derivatif. Nah, dalam setiap aplikasi koefisiensi dari ketiga tindakan tersebut divariasikan untuk mendapatkan respon dan kontrol yang optimal. Terus input pengontrolan adalah sinyal keseluruhan dan output diberikan ke pabrik atau prosesnya. Nah, terus kontrol PID ini merupakan sistem loop tertutup. Nah, kan loop tertutup yang memiliki sistem kontrol umpan balik. Jadi ada umpan baliknya dan membandingkan variabel proses atau variabel umpan balik dengan set point dan menghasilkan sinyal kesalahan dan karenanya menyesuaikan output sistem. Nah, proses ini berlanjut hingga kesalahan itu mencapai 0. Nah, atau nilai variabel proses menjadi sama dengan titik. Nah, di sini saya sudah menggambarkan tentang ini ya, tentang set point daripada PID itu sendiri. Di sini ada set point, terus ini ada proportional action, terus ini ada integral action, sini ada derivative action, terus di sini ada plan, di sini ada control output. Nah, terus di sini kan ada ininya ya, kan ada feedback variabelnya. Ini kan sesuai dengan pengertian PID sendiri, itu merupakan loop tertutup yang dimana loop tertutup ini ada umpan baliknya seperti itu. Terus pengontrol PID ini juga memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pengontrol on off. Nah, dalam pengontrolan on off ini statusnya yang tersedia untuk pengontrolan sistem. Kan kalau on off kan itu udah tersedia, cuman kalau on off ini akan nilainya itu enggak kurang stabil. Kalau PID itu kan stabil, maksudnya lebih baik lah dibandingkan tombol on off itu sendiri. Nah, dalam pengontrolan on off itu hanya 2 status yang tersedia untuk mengontrolkan sistem. Nah, bisa on atau off. Ini akan on ketika nilai proses kurang lebih dari besar dan set pointnya. Terus dalam pengontrolan ini keseluruhan tidak akan stabil. Ia akan selalu bersosialisasi terus di sekitaran set point. Namun pengontrolan PID lebih stabil dari proses dibandingkan dengan pengontrolan on off. Kan tadi dibilang, jadi pengontrolan PID ini lebih baik dibandingkan pengontrolan on off. Nah, seperti itu. Terus
kita akan membahas tentang metode daripada kontrol PID. Metode kontrol PID di sini ada respon proporsional yang P-nya, respon proporsional. Oke, di sini saya sudah menuliskan ada metode daripada kontrol PID. Di sini ada P, metode proporsional, yang P kan. Metode yang pertama kita bahas tentang metode proporsional, yang dimana yang P ini kan, nah yang P ini istilah P ini sebanding dengan nilai kesalahan. Nah terus jika kesalahan besar, output kontrol juga besar. Nah jika kesalahan kecil, output kontrol juga pun kecil, tetap. Aktual penguatan KP adalah juga memperhitungkan kecepatan perpen juga berbanding lurus dengan proporsional GAN atau faktor KP. Nah, terus Jadi kecepatan respon itu ditingkatkan dengan meningkatkan nilai KP, tetapi jika KP dinaikkan melebihi kisaran normal, itu variabel proses mulai bersosialisasi dengan kecepatan tinggi dan membuat sistem tidak stabil. Nah, untuk itunya adalah Y dalam kurung T tak terhingga, ini ada E, terus di sini ada T, terus yang ininya Y, terus T sama dengan KI dikali dengan E T. Ini adalah dari ini di mana KP adalah faktor keuntungan proporsional. Nah, KP ini adalah faktor keuntungan proporsional. Nah, jadi KP ini adalah faktor keuntungan proporsional. Nah, ini saya sudah membuat kurva tentang daripada proporsional ini. Kurvanya ini seperti ini. Yang dimana di sini error ya. Nah, di sini error yang dihasilkan itu dikalikan dengan faktor gain proporsional, konstanta proporsional seperti terlihat. Nah, seperti terlihat pada gambar yang di sini ya. Nah, gambarnya ada di sini kan, seperti teman-teman lihat gambarnya ada di sini. Nah, terus jika hanya pengontrolan P yang digunakan pada saat itu diperlukan reset manual karena menjaga error steady state ini nih. Steady state ini menjaga daripada steady state ini. Gitu, seperti itu. Itu untuk respon proporsional P-nya. Nah, kita lanjut ke yang kedua, itu adalah tanggapan integral. Nah, ini yang kedua kita masuk ke tanggapan integral, yang dimana tanggapan integral ini ada Y dalam kurung T, terus tak terhingga FE dalam kurung T, terus YT sama dengan KI, terus FE per T. Yang dimana kalau misalkan di integral ini KI ini adalah merupakan faktor keuntungan dari proporsional. Kalau misalkan yang P tadi kan KP-nya itu faktor keuntungan, kalau ini adalah KI-nya. KI ini adalah faktor keuntungan. Yang dimana di sini ada kurvanya ya, kurva yang tadi ya, kurva daripada integralnya. Nah, penguatan integral berbanding terbalik dengan kecepatan respons, meningkatkan KI, terus meningkatkan KI kan, terus menurunkan kecepatan respon, terus pengontrolan proporsional dan integral digunakan gabungan. Nah, pengontrol PI. Terus untuk kecepatan respon yang baik dan respon kondisi tunak ya. Nah, ini adalah kurva daripada integralnya itu. Terus selanjutnya ada tanggapan D. Tanggapan turunan D. Pengontrolan turunan digunakan dengan kombinasi PD atau VID. Nah, terus dalam situasi ini kontroler berperilaku little zero error. Nah, tetapi sebenarnya terdapat beberapa error konstan. Nah, keluaran keluaran pengontrolan turunan berbanding lurus dengan laju perubahan kesalahan terhadap waktu seperti yang ditunjukkan pada gambar
tujukan pada persamaan. Nah, terus dengan menghilangkan pada proporsionalitas kita mendapatkan konstanta gain turun atau KD ya. Umumnya pengontrolan turunan digunakan ketika variabel prosesor terus mulai bersosialisasi atau berubah pada kecepatan yang sangat tinggi. Nah, terus decontroller juga digunakan untuk mengantisipasi perilaku error by error kurva di masa mendatang. Persamaan matematis seperti gambar ya, persamaan matematisnya itu seperti ini. Nah, persamaan matematis ya itu kayak YT, terus ini kan ini persamaan matematisnya. Kan tadi ada persamaan matematis untuk P ada, I juga ada tadi. Nah, ini persamaan matematisnya Y T terus D T dibagi DT. Terus ini YT sama dengan KD dikali DET terus per DT. Nah, ini di mana? Yang di mana KD ini adalah faktor keuntungan proporsional KD-nya. Nah, terus sini ada yang dimana pengontrol pengontrolan proporsional dan integral ini kan. Nah, ini adalah kombinasi dari pengontrol P dan I. Nah, output dari pengontrolan adalah penjumlahan dari kedua respon proporsional dan integral. Nah, persamaan matematis seperti yang ditunjukkan di bawah ini adalah kayak YT yang tadi kan ya. Nah, untuk persamaan yang ini, yang tadi matematis ini, yang matematis ini apa sih namanya? Pengontrolan proporsional dari dan derivatif. Ini adalah kombinasi. Ini adalah kombinasi dari pengontrolan V dan D. Output dari pengontrolan ini pengontrolan adalah penjumlahan dari respon proporsional dan turunan persamaan matematis pengontrol PD dalam misalkan persamaan matematis dari pengontrol PD. Nah, ini. Nah, misalkan ini persamaan matematisnya gitu ya. Ini ada YT terus dikali terus D I T terus ditambah DT per DT. Terus YT KP dikali per T ET terus ditambah KD dikali DE per T dibagi DT. Nah, pengontrolan proporsional integral dan turunan ini adalah kombinasi dari pengontrol P, I dan D. Output dari pengontrolan adalah penjumlahan dari respon proporsional, integral dan turunan. Persamaan matematis pengontrolan PD adalah ini. Nah, untuk persamaan matematis pengontrolan PD ini yang dimana YT dikali terus integral T DT ditambah DE terus DT. Terus YT sama dengan KP dikali terus ini ada F terus dikali KI terus integral terus DT ditambah KD dikali DE DT per DT. Nah, ini adalah persamaan matematis daripada KD. Nah, jadi dengan menggabungkan respon kontrol proporsional, integral dan turunan ini, nah bentuk daripada kontrol PD-nya ini. Nah, berdasarkan persamaan matematis dan lain sebagainya, pengertian P terus I sama D. Nah, ini jadi dengan menggabungkan respon kontrol proporsional integral diturunkan ini sebagai kontrol PID-nya. Jadi ini bentukannya seperti ini. Ada set point-nya. Nah, ini ada set point-nya, terus di sini ada errornya, terus ini ada controllernya. Kan controllernya ada proportional action, ada integral action, terus ada di derivative action. Terus di sini ada output, ada plan perencanaan. Di sana ada kontrol outputnya, ada kontrol outputnya. Terus di sini ada feedbacknya. Ini di sini ada output, terus di sini ada feedbacknya, feedback kayak tadi kan. Seperti itu. Itu untuk PID itu sendiri, yang dimana seperti yang kita ketahui PID ini adalah merupakan loop
tertutup, yang dimana loop tertutup ini merupakan loop yang menggunakan dengan ada umpan baliknya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, untuk selanjutnya nanti dilanjutkan dengan materi PID tuning. Itu materi terakhir, dan ini terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, karena mohon maaf ini tidak menggunakan board sekali lagi karena kita kekurangan bahan untuk mengenai dengan board itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.